guys, selamat sore menjelang maghrib ya. Kali ini gua mau cerita POV ya, point of view untuk akselerasi berkendara menggunakan setir marketplace, setir racing 14 in yang celong ya. Jadi posisi berkendaranya rasanya kayak gimana, ini mau gue ceritain. Kita nikmati dulu ya perjalanan. Nah, ini ya akselerasinya. Pertama untuk tinggi badan gue itu 170 cm. Kalau berkendara dalam mobil gue jarang menggunakan sendal ya, kecuali sepatu. Kalau pakai sepatu gue suka guys, tapi kalau pakai sendal lebih bahaya juga karena sendal itu sering nyangkut. Untuk sekarang ini gue nggak pakai sendal. Nah, ini posisi bangku, tinggi badan 170. Terus yang gua rasakan nyaman sekali ya. Jadi gua bisa sambil nyender. Emang selama ini kalau gua menggunakan mobil sambil nyender kayak gini, bukan tipe yang kayak gini gitu. Gimana kita berkendara itu cari posisi yang nyaman. Nah, yang kedua untuk posisi riding driver position ya. Nah, untuk driver position, driving positionnya ini dalam posisi sambil nyender kayak gini ya. Memang kayak gini gua hari-harinya kalau nyetir mobil. Nah, ditambah lagi setir ini kan celong ya, jadi agak mundur sekitar 5-8 cm dibanding setir yang selama ini yang gue pakai setir original Toyota yang lingkarnya agak gede ya. Tapi otomatis dia kan agak gini ya, karena bukan celong ya. Nah, sengaja gue ganti. Nah, ini buat perjalanan jauh juga enak, dalam kota juga enak. Sebenarnya gue ngejarnya dua-dua, buat dalam kota enak sama buat luar kota juga enak. Jadi kita nggak capek, terutama pinggang, bahu kita sama lengan. Kadang kalau kita keluar kota, apalagi antar provinsi ya, itu kalau driving posisinya nggak nyaman ya, otomatis juga nggak enak gitu, gampang capek kita dibikinnya gitu. Nah, ini gue liatin dulu ya, kita berhenti dulu. Nah, untuk joknya ya udah paling mentok ke belakang ya posisinya. Kaki gue pun juga masih nyampe ke pedal gas, rem sama kopling. Nah, kalau untuk majunya segini tuh, itu gue majuin barusan. Dan posisi senderannya agak landai ya gue bikin, nggak terlalu tegak. Nah, ini biasanya yang baru-baru belajar nyetir mobil. Nah, kalau kayak gini, kalau pengguna mobil yang tingginya 168 sampai 170, apalagi 170 ke atas, sangat nggak nyaman di bagian dengkul ya, karena mentok ke sini, jadi nggak enak. Terus pandangan spion agak sedikit gimana ya, kaku jadinya, kurang leluasa. Makanya gua ganti yang ini, jadi kita bisa mundur gitu. Coba kita berhenti dulu ya, berhenti lagi, kita lihat ya. Nah, gua ketika berkendara, terutama jok gua mundurin sampai mentok ya ke belakang. Terus senderan bangkunya gue rebahin sedikit, karena kalau terlalu tegak itu gue kurang nyaman. Dan untuk pedal kopling, rem sama gas masih nyampe ya di kaki gue. Dan untuk tuas persneling masih bisa gue jangkau gitu. Itu kira-kira posisi yang nyaman bagi gue. Jadi sebenarnya bagi teman-teman yang
nyetir mobil, leading positionnya. Yang jelas untuk ukuran bangkunya gue mentokin ke belakang habis ya. Terus untuk senderan bangkunya gue rebain sedikit, jadi enak. Pandangan ini masih kelihatan ya di bagian apa namanya tuh, hidung mobil itu, hidung mobil ini kijang ya, kijang super, kijang lama ya. Tapi apapun itu untuk masalah untuk perihal mobil sebenarnya dibanding setir standar tuh mungkin udah universal ya, mau tinggi mau pendek jadi gampang gitu. Apalagi ya mohon maaf maksudnya yang punya buncit sedikit pasti agak susah karena diameter setir standar itu kan agak gede ya, mungkin kisaran 15 inch, jadi sering nyangkut. Nah, atau yang kedua solusinya misalkan teman-teman tinggi badannya 160 atau di bawah 160, kisaran 154 sampai 160 misalnya perempuan ya. Nah, gitu. Nah, mau jenis mobil apapun pilih lingkar setir yang kecil kisaran 12 atau 13 inch, tapi nggak usah ngambil yang celong. Jadi ketika maju gampang juga buat ininya, handle gigi gampang, belok kiri kanan pun juga gampang. Itu buat yang pengendara mobil yang tingginya kisaran 156 sampai 160, itu menurut gua ya. Tapi kalau tinggi badannya 170, nah kayak gini nih, itu nyaman sekali kalau kayak gini guys. Istilahnya kalau kita bawa mobil 8 jam 10 jam non-stop, maksudnya pasti ada istirahatnya. Istirahat paling kencing di SPBU, minum ngopi, nah, itu nggak bakal capek. Karena kalau driving positionnya kita udah nggak nyaman, nah akselerasi berkendara pun juga nggak enak. Misalkan habis berkendara kita pegal, punggung kita juga pegal. Nah contohnya belok ke kiri ini, spion kiri kelihatan, belakang kelihatan, spion tengahnya. Nah kayak gini nih. Malahan ini mobil yang gua gunain ini bukan power steering tapi enteng. Nah itu mungkin tergantung perawatan ya. Nah minusnya setir celong, jarak dari lingkar setir ke handle handle wiper sama tuas sen kiri sen kanan itu agak jauh ya. Tapi sih nggak masalah. Gua waktu sebelum pakai setir ini pakainya sih jauh banget. Tapi setelah gua pakai berapa hari ini kayaknya nyaman-nyaman aja kayak gini. Nggak ada permasalahan, maksudnya nggak bikin kita jadi nggak nyaman gitu. Nah intinya yang gua kejar itu untuk driving position enak, bisa nyender, pandangan pas kiri kanan sama depan, tuas persneling pun juga gampang buat buat dipindah-pindahin. Oke, sekian dulu akselerasi menggunakan setir celong 14 in pada Toyota Kijang Super tahun 95. Oke guys, makasih ya guys ya yang udah nonton. Mungkin buat ada saran silahkan aja langsung di komen di kolom komentar, atau yang udah pernah juga, mungkin banyak senior-senior yang udah pernah menggunakan setir celong, berbagi informasi ya gitu ya. Oke, see you and bye bye.